Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Di Alsimelani, NPM 202033121243, kelas D5 Akuntansi. Saya akan membahas materi mengenai yang pertama, siklus ekonomi, yang kedua, tahapan siklus ekonomi, dan yang ketiga, ada contoh kasus dari siklus ekonomi. Yang pertama, siklus ekonomi. Pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun yang ditandai dengan adanya kontraksi, ekspansi di seluruh kegiatan ekonomi. Ada tahapan siklus ekonomi. Yang pertama, gerakan menaik atau upturn atau expansion merupakan pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, ada titik puncak atau kulminasi atau peak. Merupakan ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi, titik ini disebut juga puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga, ada gerakan menurun atau recession atau resi. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang, gerakan penurunan ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat, ada titik terendah atau nadir atau trough. Merupakan gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Contoh kasus siklus ekonomi Bali. Yang pertama, krisis moneter 1998. Faktor utama penyebab krisis 1998 adalah krisis keuangan regional Asia akibat utang masif swasta yang jatuh tempo, terjadi rush money akibat ketidakpercayaan pasar dan dunia usaha. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi memprihatinkan. Pertumbuhan PDB minus 13,7% YoY. PDB berkisar 955,63 triliun rupiah. Rasio utang negara 57,7% terhadap PDB. Kondisi krisis ekonomi 1998 sangat buruk pada manajemen penanganan dan birokrasi yang syarat korupsi. Kurs rupiah terhadap dolar US anjlok hingga 254% YoY dari level 3.003 pada September 1997 ke level 10.725 pada September 1998. Bahkan menembus level 16.000 pada tingkat inflasi 78,2% pada Agustus 1998. Strategi penyelamatan krisis 1998 melalui bailout dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 16 bank senilai total 670 triliun hingga mereformasi UU kebebasan para pers dan kebebasan HAM atau hak asasi manusia. Bom Bali 1 tahun 2002 terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Karena terjadinya tragedi ini, adanya penurunan pengeluaran rumah tangga dengan periode 2003 sampai 2002 lebih kecil dari penurunan pendapatan pada tahun 2003. Persentase penurunan pendapatan rumah tangga mencapai 26%, sedangkan konsumsi rumah tangga hanya mengalami perubahan sebesar 9%. Bom Bali 2 tahun 2000 terjadi pada 1 Oktober 2005 yang berdampak kepada pariwisata Bali yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan sebesar minus 23%. Pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata Bali mencatat kerugian ekonomi akibat pandemi COVID-19 sepanjang Maret sampai Juli 2020 mencapai 48,5 triliun rupiah atau sekitar 9,7 triliun per bulan. Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Suwesatyo mengatakan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional pada 2019 mencapai
75 triliun rupiah atau sekitar 28,9% dari total pendapatan devisa pariwisata negara. Karena pandemi COVID-19, ada 3.000 orang yang di PHK. Tingginya jumlah PHK membuat jumlah pengangguran meningkat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan saat pembahasan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.